Dan kali ini dalam segmen Hot News yang menampilkan deretan informasi populer di cnbcindonesia.com. Kita ke informasi terpopuler yang pertama, di mana calon presiden terpilih Prabowo Subianto disambut hangat oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan saat keduanya bertemu di Nasdem Tower, Jakarta. Prabowo tiba sekitar pukul 1:30 siang, ditemani elit Partai Gerindra seperti Ahmad Muzani, Sufmi Dasko, hingga Sugiono. Karpet merah sudah digelar di depan gerbang saat mereka datang. Prabowo disambut di depan gerbang oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan sejumlah elit partai. Seperti Hermawi Taslim, Ahmad Sahroni, Willy Aditya, hingga Victor Leskodat. Prabowo dan juga Paloh tampak saling memberi hormat, bersalaman, dan juga berpelukan. Keduanya dari elit Nasdem serta Gerindra langsung masuk ke Nasdem Tower. Ini adalah pertemuan pertama mereka setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan hasil pemilu 2024. Prabowo Gibran ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2024 dan mereka menang satu putaran usai unggul di 36 provinsi, mengalahkan Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Nasdem sebenarnya tergabung dalam koalisi partai pengusung Anies Mohaimin bersama PKS dan juga PKB. Akan tetapi Nasdem langsung mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran setelah KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. Siang hari ini saya dan seluruh fungsionaris DPP Partai Nasdem mendapatkan kunjungan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua, tidak kurang hampir 40 tahun. Jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Pak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 10 tahun ini bisa terjaga baik. Saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN menyatakan rencana pembangunan kantor Bank Sentral Asia tertunda karena belum mendapatkan lahan yang sesuai. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor BCA tetapi sudah diminati investor lain. Adapun groundbreaking kelima IKN yang berlangsung 29 Februari hingga 1 Maret mencakup pembangunan 4 bank, yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Kaltimtara. Sementara itu groundbreaking ke-6 nanti untuk proyek pendidikan. Bank swasta terbesar RI itu juga buka suara terkait hal ini. EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Harin menyatakan pihaknya siap mengikuti arahan otorita. Hera menyampaikan BCA terus melakukan komunikasi dan juga koordinasi dengan OIKN agar kantor BCA dapat dibangun di sana. Hot News berikutnya, beberapa kota di pesisir Jawa Tengah terendam banjir, misalnya di Demak, Pati, dan juga Kudus. Hal ini memunculkan kecurigaan akan terbentuknya kembali Selat Muria. Selat Muria sudah lama hilang. Dulunya selat tersebut memisahkan Pulau Jawa dan juga Gunung Muria. Lantas selat tersebut juga menjadi daratan sekitar 300 tahun lalu. Pakar Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Eko Subo, mengatakan penurunan tanah di wilayah tersebut mudah terjadi. Tak menutup kemungkinan Selat Muria bisa kembali muncul, namun penyebabnya bukan banjir yang saat ini terjadi.
Eko menjelaskan penurunan permukaan tanah di wilayah Semarang, Demak, dan sekitarnya bervariasi dengan intensitas tertinggi mencapai 10 cm per tahun seperti yang terjadi di wilayah Semarang Timur. Perbedaan ini tergantung dengan tipikal tanah di daerah masing-masing dan faktor pendukung penurunan tanah yang ada di wilayah tersebut. Adapun Eko mengatakan banjir bukan faktor penyebab kembalinya Selat Muria. Dirinya mengatakan banjir malah akan membuat daratan menjadi lebih tinggi. Kita ke informasi lainnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap 1 unit kapal pengangkut ikan asal Filipina di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, kawasan Laut Sulawesi. Diketahui kapal tersebut telah menyebabkan kerugian negara hingga 1,4 miliar rupiah. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna, Bayu Yesuharto mengungkapkan pihaknya dengan armada speedboat pengawas Napoleon 39 berhasil menghentikan, memeriksa dan menahan kapal FBCAF01 atau KM EPM pada 18 Maret 2024 pukul 11:14 waktu Indonesia Tengah di perairan Pelabuhan Perikanan Dakho WPPNRI 716. Dengan penangkapan tersebut, stasiun PSDKP Tahuna berhasil menjaga potensi valuasi kerugian negara dari penangkapan illegal fishing sebesar 1,42 miliar rupiah. Kapal Filipina yang berjenis kapal pengangkut ikan tersebut memiliki 4 orang ABK berkebangsaan Filipina dengan muatan kurang lebih 2 ton tuna. Saat ini kapal Filipina tersebut berada di stasiun PSDKP Tahuna untuk diproses hukum lebih lanjut.